Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal pertama. Ibrani pasal pertama, kita membaca sekali lagi dari ayat yang ke-7, 8, dan disambung dengan ayat yang ke-9. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. 8, semua membaca. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat ke-9, saya membaca satu kali lalu semua menyusul. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Semua membaca. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Atau terjemahan yang lain, karena engkau mencintai kebenaran keadilan dan engkau membenci segala kejahatan. Itulah sebab Allahmu, ya engkau Allahmu akan mengurapi engkau dengan minyak sukacita yang melebihi daripada mengurapi teman-teman sekitarmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca dan sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan membaca hati kami masing-masing, sehingga sinar cahaya dari kebenaran-Mu boleh memancar dan boleh memberikan pencerahan di dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan kebaktian ini, pendengaran firman pada sekarang ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Yang berkhotbah dan yang mendengar sama-sama adalah di hadapan-Mu demikian hina dan remeh. Kami sangat memerlukan penyertaan, kami sangat memerlukan pengurapan Tuhan sendiri. Dengar doa kami Tuhan, karena firman-Mu itu melebihi daripada emas yang tulen. Firman-Mu lebih manis daripada madu yang menetes. Firman-Mu adalah terang cahaya di dalam perjalanan kami, adalah pelita di dalam hidup kami. Itu sebab bangkitkanlah dan bangunkanlah kami dengan kesadaran-kesadaran yang Tuhan berikan melalui pengertian firman yang kami akan terima. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengusir setan dan segala anak sihir yang jahat keluar dari tempat ini, dan biar Engkau bertakhta di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang kerajaan daripada Kristus. Itu kekal adanya. Dan tongkat daripada kerajaannya itu tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang dikutip daripada Mazmur 45. Yang di dalam sejarah orang Israel dipakai khusus pada waktu raja-raja dilantik. Saudara-saudara, dengan arti yang lain, setiap raja kalau ditabiskan menjadi raja yang baru di dalam pemerintahan Israel, maka ada seorang yang menjadi imam besar datang membacakan ayat-ayat seperti ini untuk memberikan restu kepada dia, supaya kuasa pemerintahan mereka diberkati oleh Tuhan dan takhta mereka tidak goncang. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu perbedaan di dalam Alkitab kalau dibanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain di dalam daerah Palestina di luar orang Israel. Saudara-saudara, berarti pemerintahan dunia tidak memerlukan atau mereka tidak merasa perlu sesuatu kekuatan yang lebih besar dan lebih tinggi di belakang yang menjadi raja dan pemerintah. Tetapi kitab suci mengatakan, engkau bangsaku, bukan demikian. Sebenarnya yang memerintah engkau bukan rajamu, tetapi aku, Tuhan, yang menciptakan engkau. Maka ada unsur daripada kekuasaan teokrasi di dalam pemerintahan Israel.
Saudara-saudara, Raja Daud dilantik, Raja Sulaiman dilantik, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, semua dilantik. Dan pelantikan itu dilakukan oleh imam yang mewakili Tuhan Allah. Berarti tidak ada raja boleh mempunyai kuasa pemerintahan dari diri sendiri. Dia harus diberikan mandat oleh Tuhan dan harus menjalankan kehendak Tuhan, harus mengerti sifat Tuhan, dan harus memelihara umat Tuhan yang diserahkan kepada dia. Itulah sebab kita melihat tidak diizinkan sewenang-wenang seorang pemerintah, seorang raja memerintah rakyatnya dengan kemauan sendiri yang tidak terkendali, dengan nafsu sendiri yang tidak ada ikatan kebenaran. Saudara-saudara, namun kita mengetahui juga bahwa raja-raja yang pernah muncul di dalam sejarah, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, itu sebenarnya hanya menjadi lambang daripada Kristus saja. Karena apa? Karena kedudukan mereka, pemerintahan mereka, tongkat pemerintahan mereka sebenarnya tidak kekal. Berpuluh-puluh tahun mereka memerintah, akhirnya meninggal. Diwarisi kepada anak-anaknya, meninggal. Diwarisi lagi, meninggal. Sehingga sebenarnya tidak ada raja yang kekal. Tahun lalu pada waktu kita mengajar di Reform Institute di Washington DC, di luar dugaan kita datang seorang profesor di Beijing yang sudah post-doctorate study profesor. Jadi profesor yang mengajar orang-orang yang sudah selesai doktor, studi lagi dan program post-doctorate program. Dia yang mengajar. Dan dia menulis buku yang 650 halaman menganalisa filsafat dari sebelum Thales sampai akhirnya kepada Heidegger. Nah saudara-saudara, orang ini orang yang penting luar biasa, tapi dia mengatakan saya mau mempelajari teologi Kristen, khususnya kebudayaan dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan filsafat Kristen. Maka dia ikut di dalam kuliah 9 macam di Washington DC. Pada waktu dia ikut kuliah, dia tidak banyak bicara, mendengar terus, dan buku yang dia tulis diserahkan kepada perpustakaan di sana. Saudara-saudara, lalu pada beberapa minggu kemudian saya tanya kepada dia, apakah engkau ingin bicara sedikit dengan kita di sini? Dia mengatakan boleh. Lalu pada malam kesaksian dia berdiri dan dia berkata, saya merasa perbedaan antara pemerintahan Kristen dengan pemerintahan yang tidak ada Tuhan itu sama sekali berbeda. Perbedaan begitu besar karena di barat, negara-negara yang dipengaruhi oleh agama Kristen, semua beraja, di belakang mereka ada Tuhan yang ontological, yang tertinggi, menjadi sesuatu penguasaan yang tidak kelihatan. Tetapi ini tidak terlihat di dalam pemerintahan kekaisaran timur, khususnya di Tiongkok. Dia mengatakan daripada Qin Shi Huang, yaitu first emperor, sampai pada Mao Zedong, semua mengalami sesuatu hal yang sama, yaitu setelah mereka naik di atas takhta, mereka sewenang-wenang membunuh, mengacau, memerintah, dan melakukan segala sesuatu yang tidak adil. Karena mereka menganggap kuasa mereka mutlak. Dan saudara-saudara, dan di dalam kepercayaan daripada kaisar-kaisar, mereka hanya memperalat nama Tuhan yang memberi mandat kepada mereka untuk memutlakkan kuasa mereka. Dan sesungguhnya mereka tidak mengerti apa itu Allah yang diajar di dalam barat. Saudara-saudara, 2 hari sebelum dia pergi daripada studi itu, dia ajak saya duduk sebentar dan dia mengatakan, Pak Stephen Tong, saya sulit mengatakan sesuatu kepadamu karena saya seharusnya menerima baptisan menjadi orang Kristen lalu pulang menjadi profesor di Beijing. Tapi saya kira dengan cara demikian saya akan langsung diawasi, langsung dikucilkan, dan langsung didiskriminasi oleh pemerintah daripada komunis itu. Itu sebab izinkan saya tunda baptisan. Tetapi saya janji dengan pasti pentong, saya hatiku sudah menjadi orang Kristen. Karena saya melihat perbedaan terlalu besar antara yang Kristen dan yang tidak. Lalu dia mengatakan, saya akan berjanji setiap 2 bulan
bikin satu makalah untuk membandingkan Barat dan Timur, khususnya pemerintahan politik dan juga akan tentang keadilan dan sebagainya.